Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suta Wijaya. Untuk kali ini saya ingin mewawancari salah satu Korwil SSDG. Langsung saja kita sapa, memperkenalkan diri. Siapa? Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa memperkenalkan diri. Hilman. Asal dan tinggal di mana? Asal kota Tangerang, tinggal di Tangerang. Untuk Tangerangnya di mana? Di Tangerang, di Selapajang Jaya. Oh, Selapajang. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cerita awal mula bisa masuk ke dalam wadah SDG? Cerita awal sejarahnya SDG memang terbentuknya itu lumayan sangat antusias ya. Alhamdulillah, yang dimana perjuangan dari sahabat dan diwadahi oleh Korwil, Koordinasi Wilayah Daerah Tangerang Raya yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan itu bergabung menjadi Korwil Tangerang Raya. Nah, pertama awal berdirinya Korwil Tangerang Raya sendiri pun memang dari inisiatif kita bersama, kalau tidak salah sekitar 14 atau 15 orang setelah dibuka oleh Ustadz Hakim Bawajir untuk menjadikan Korwil-Korwil ini membentuk suatu struktur atau kepemimpinan dari dalam wilayah Korwil Tangerang Raya. Nah, dari 14 atau 15 orang ini memang kita udah berjanji untuk akan bertatap muka, bertemu untuk bisa memberikan atau membentuk struktur dari ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan lain sebagainya. Nah, kita janji pertama itu dulu di lokasi tempat kampus di daerah BSD ya, itu di Masjid Al-Fat, yang alhamdulillah dari perkumpulan itu kita berjanji ada janjian di hari dan tanggal yang sama di jam yang mungkin agak ngaret ya. Dari mulai ba'da zuhur sekitar jam 12 kita janji mungkin ketemu di jam 1 atau jam 2. Nah, alhamdulillahnya antusias daripada STG ini yang terkumpul di Tangerang Raya, banyak yang ingin sekali lah berjumpa, bertatap muka, dan membentuk suatu kepanitiaan dalam struktur yang dimana kita mencari sosok sebagai ketua, bendahara, sekjen, humas, dan lain sebagainya. Diawali dengan pemilihan ketua. Dari 14 atau 15 orang ini kita mempunyai komitmen untuk menentukan satu ketua Korwil dulu, yang dimana pemilihannya ada beberapa calon atau alternatif pemilihan ketua itu dari banyaknya suara. Nah, yang dari 14 atau 15 orang ini kita menjadikan sosok yang menjadi ketua Korwil, ya dipersilahkan dibuka secara umum untuk diadakan pemilihan. Pemilihan itu yang ditunjuk langsung dari kita, tempat yang sudah diwadahi itu di Masjid Al-Fat di BSD ya. Kita berkomitmen untuk menentukan ketua. Setelah ketua baru nanti terpilih sebagai bendahara siapa, sebagai sekretaris siapa, sebagai humas siapa. Jadi dimulailah penunjukan sebagai ketua dulu, yang dari mana suara dari penunjukan ketua Korwil Tangerang Raya itu dari 14 orang itu ya ada satu pemenang dari pemilih suara terbanyak, yaitu 8 suara dari 14 orang. Nah, 8 suara itu yang memilih mungkin ya sampai saat ini alhamdulillah saya selaku ketua Korwil Tangerang Raya yang ditunjuk secara langsung di pemilihan awal perkumpulan untuk menentukan ketua Korwil, dan jajarannya terpilihlah dari 8 suara dari 14 orang itu menunjuk atau mengamanahkan, memberikan suatu kepercayaan kepada saya
yang dimana saya juga nggak begitu terlalu berkeinginan atau berhasrat berambisi lah. Karena pertemuan awal itu kita langsung penunjukan ketua, ya udah dimulai dari 8 suara pemenang kita sahkan dari 14 orang ini sebagai ketua Korwil Tangerang itu ya saya sendiri ya dipercaya diamanahkan sebagai ketua. Dari setelah penunjukan ketua barulah saya memberikan suatu amanah juga tugas yang dimana itu harus ada pendamping, sekretaris, bendahara dan humas. Nah dari situlah perkumpulan kita kebentuk ya, ketua sudah, bendahara sudah, sekretaris sudah, humas sudah, dan ke bawah-bawahnya itu masih mengikuti sesuai dengan struktur organisasi ke bawahnya sebagai divisi-divisi lain. Jadi menyesuaikan setelah tunjukan ketua, sekretaris, bendahara itu inti daripada struktur. Yang penting sudah terbentuknya suatu badan pengurus harian ya, dalam suatu organisasi. Pengurusan dari organisasi siar dalam wilayah Korwil Tangerang Raya. Dari situ kita berjalan, mungkin seiring berjalannya waktu kita adakan atau pengesahan ya sebenarnya yang di bawah naungan Ustadz Hakim Bawajir. Kita meminta waktu dan kesempatannya untuk hadir di Tangerang Raya untuk memberikan suatu pengesahan langsung oleh pemilik atau pembina daripada ketua yang diamanahkan atau dibuat atau dibentuk oleh Ustadz Hakim Bawajir. Dan alhamdulillahnya itu bisa berlangsung dengan khidmat lah pengesahan dari ketua Korwil Tangerang Raya itu dan jajarannya oleh Ustadz Hakim Bawajir. Dan sampai saat ini mungkin masih ada ya berlangsung dan terus bergerak. Artinya perkumpulan ini kita banyak memberikan satu nilai manfaat daripada wadah syiar ini yang di bawah naungan Ustadz Hakim Bawajir dan bimbingannya beliau, arahannya beliau, amanahnya beliau, tanggung jawabnya beliau. Insya Allah kita di lapangan ini bisa memberikan satu nilai manfaat lah khususnya buat syiar dalam gelap ini. Dan untuk sekarang status dari kepengurusan ataupun struktural di Korwil Tangerang Raya sendiri, Kang Hilman sebagai apa? Untuk saat ini ya terlepas dari sudah selesai atau berakhirnya dari ketua Korwil yang jabatan mungkin bisa dikatakan 1 kali plus lah bahasanya gitu ya. Jadi kalau hitung 2 kali masa jabatan 2 kali masa jabatan sebagai ketua. Nah setelah itu mungkin ada restrukturisasi langsung dari pusat, pembentukan setelah 2 periode yang diketuai dari Korwil tersebut diangkat menjadi pembina Korwil. Nah selanjutnya membentuk atau memilih kembali, mempercayakan amanah sebagai ketua Korwil dengan cara memberikan penunjukan atau musyawarah ya bersama DPH, Dewan Perwakilan Harian, yang dimana itu ada wakil, yang wakil inilah menjadi sosok untuk menggantikan ketua yang lama. Dan sekiranya untuk awal mula misi dalam pribadi untuk menggabung ke SDG itu apa? Awal bermula untuk diri sendiri ya? Kalau awal bermula sih keinginan ya, karena memang kita lihat sosok Ustadz Hakim Bawajir ini sangat luar biasa, yang dimana memang sudah kita kenal bersama ya, mungkin di salah satu stasiun TV nasional yang ada sampai saat ini itu sudah mengetahui lah atau sudah kenal gitu kan siapa sih sosok Ustadz Hakim Bawajir itu. Stasiun TV nasional yang dimana membentuk suatu siar sendiri di dalam channelnya yang sampai saat ini dinamakan M. Memang ketertarikan itu memang dasarnya sih siar ya, nama siar itu kan kita membantu dalam berdakwahnya, terjalannya siar Abah, dakwah Abah di setiap Korwil atau di setiap pelosok-pelosok daerah yang memang sudah terbentuk struktural. Jadi keinginan itu ya kembali kita belajar agama yang memang ya ada tuntunan yang dari sosok beliau itu sangat menginspirasi dalam hal kita membantu siar
jadi ada rasa semangat, kebahagiaan dan keinginan untuk apa ya? Ya bahasanya pengen menjadi seorang murid lah dari sosok Ustadz Hakim Bawajir. Jadi salah satu sob. Mungkin ya diamanahi ke Korwil Tangerang Raya ini yang sampai saat ini alhamdulillah masih berlangsung dan berjalan dan terus memberikan satu nilai manfaat dari perkumpulan itu. Dan kalau misalkan bisa, suatu harapan untuk Korwil Tangerang Raya sendiri nih ya, khususnya untuk SSDG Tangerang Raya sendiri, kedepannya harapannya seperti apa? Harapannya sih kita akan terus bergerak ya, artinya apa sih yang kita kumpul-kumpul kopdar silaturahmi ini kedepannya mungkin kita kembali lagi memberikan satu nilai manfaat dari perkumpulan ini. Apa yang sih kita bisa berikan dari perkumpulan ini, apa sih kita berikan manfaat dari wadah syiar ini yang dimana memang dasarnya agama ya sudah jelas tuntunannya gitu kan, tuntutannya sudah jelas ya diarahkan oleh Ustadz Hakim Bawajir sendiri gitu sebagai salah satu pembina SDG. Jadi berikanlah nilai manfaat dari setiap perkumpulan atau nilai manfaat dari setiap wadah yang dinamakan syiar dalam gelap ini. Dan kalau bisa kiranya ada kesempatan untuk memberi suatu pesan atau kesan untuk seluruh anggota SSDG Tangerang Raya, bagi anggota yang aktif atau yang pasif, mungkin bisa disampaikan sehingga mungkin ke depannya giro semangat ke depannya bisa lebih bangkit lagi, tali silaturahmi lebih terjalin lagi. Iya, yang dimana alhamdulillah kita sampai saat ini tuh tetap dasarnya kita melakukan syiar dakwah ini yang dimana kita sendiri dalam hati, niat, keinginan atau ikut atau berperan dalam wadah syiar ini ya, dimana nilai niat itu sendiri kita muamalah ya sesuai dengan semboyan atau yang kita tahu bersama, jaga terus iman, ilmu dan amal kita ya kan. Iman udah dasar dan jelas, ilmunya itu kita pemahaman belajar, dan amalnya kita ya mengamalkan apa yang sudah diberikan ilmunya itu ya. Percuma kalau kita punya ilmu ya kan, tapi tidak bisa beramal. Nah amalnya bisa disimpan. Nah, amalnya ini ya kita memberikan satu nilai manfaat buat sesama agama atau sesama saudara muslim kita yang mungkin Abah sendiri dalam channelnya memberikan suatu pemahaman, edukasi untuk yang memang berbeda daripada syiar atau dakwah pada umumnya gitu kan. Orang yang dakwah syiar itu biasanya di mimbar, di majelis taklim mungkin umum gitu kan, atau di musola, masjid ya kan. Ini dakwahnya memang sangat unik dan menarik ya. Orang pada tidur terlelap dengan lelahnya ya kan, kita bersiarnya di malam hari yang mengambil edukasi dari pemahaman mungkin dari bangsa-bangsa jin memang jelas ya kan, banyak menyesatkan, dan jin-jin kafir ini memang benar-benar jin-jin fasik ini sangat mengganggu kehidupan kita dalam beragama, yang dimana itu menyesatkannya memang sangat halus dan tipis. Kadang kita sendiri pun tidak tidak menyadari hal seperti itu, padahal ya kita tahu bersama itu perlawanan atau jauhlah dari nilai-nilai agama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana diajarkan, dianjurkan untuk beribadah itu banyak gangguan yang memang dari bangsa-bangsa jin kafir yang tidak terlihat. Menariknya karena kita memang secara garis besar atau khusus atau umum dari Ustadz Hakim Bawajir sendiri memang edukasi atau pembelajaran, pemahaman lah ya. Dan terlepas kita niat kembali ingin bergabungnya yang udah sakti atau yang udah pintar atau punya keilmuan lebih, yaitu akan diberikan satu pemahaman kembali untuk merefresh bahasanya. Muslim itu yang paling baik itu ya saling mengingatkan, dasarnya itu mengingatkan dalam hal agama yang memang di situ ada andil atau ada bisikan atau ada keinginan yang memang tidak baik lah ya, memecah belah atau membuat kerusakan, atau memang dari bisikan-bisikan tersebut itu menjerumuskan gitu, melencengkan akidah kita sehingga keyakinan kita itu digoyah, akidah kita itu digoyah. Jadi itulah mungkin dari pemahaman yang diberikan oleh Ustadz Hakim. Jadi nggak lama aja udah gabung dalam Korwil, sebenarnya kita lebih menerapkan namanya ilmu agama.
untuk menguatkan akidah kita kan, bukan malah ibaratnya menguatkan ilmu-ilmu tentang goib, interaksi dengan goib itu enggak, tidak. Hal-hal seperti itu memang tidak ada, pernah sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Islam. Jadi murni ini hanya edukasi pemahaman yang dimana mungkin orang sudah tahu dengan keilmuan di luar sana, bisa ini, bisa itu, bisa ono. Mungkin sebenarnya mereka juga bisa, tetapi karena edukasi yang memang kesalahpahaman atau tidak bisa mengelola keyakinan atau meluruskan akidah ini yang memang tidak sangat disadari sendiri gitu kan. Karena yang berhubungan hal-hal gaib itu memang sangat sensitif, kudu butuh iman yang kuat gitu kan, keyakinan yang memang benar-benar lurus dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ya semaksimal mungkin yang namanya belajar itulah pasti pemahaman satu guru yang di sini ada bahwa aja bisa memberikan satu pemahaman pelurusan tentang akidah, melencengkan daripada godaan bangsa jin-jin fasik. Jadi melawanlah hawa nafsu dalam diri sendiri, melawan pemikiran yang memang itu tidak baik lah, atau yang belum baik itu kan diluruskan mungkin dengan pemahaman yang diajarkan atau didakwakan atau disiarkan oleh Ustaz kita sendiri. Berarti intinya lebih ke meluruskan kemusyrikan dan lain sebagainya. Ya, dari tipu daya musuh yang nyata bagi umat manusia adalah setan. Mungkin lebih mengenal ke karakter dari musuh manusia itu sendiri, sehingga kita tidak dapat tertipu daya ke depannya, lebih paham karakternya, tipu muslihatnya memainkan mengganggu akal pikiran. Iya. Lagi memang Allah sendiri pun memberikan satu petunjuk melalui Rasulullah SAW yang dimana kita ada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk terhindar agar kita tidak terjerumus atau tidak terkontaminasi lah dengan bisikan-bisikan yang tidak baik, dengan hawa nafsu yang tidak diubah, yang memang sudah ada petunjuknya. Itu kita dalam hal hawa nafsu sendiri pun kita menekan atau sebutannya mengarahkan lah gitu kan dari hawa nafsu ini yang memang ada jalur-jalurnya yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan petunjuknya. Jadi ada fase, ada aturan main tersendiri lah. Jadi enggak keinginan kita atau hawa nafsu kita bisa menguasai atau bisa memberikan pelajaran yang dimana dasarnya itu harus ada guru ya, harus ada guru. Jadi bukan dasar pemahaman kita untuk meluruskan akidah itu bukan kita belajar dari Mbah Google atau YouTube, otodidak lah ya. Ya otodidak itu ya sangat dilarang juga. Jadi memang guru yang memang mumpuni itu yang kita lihat, kita tatap, kita duduk bersama, itu yang lebih afdol dan memang sangat kena lah bagi kita untuk belajar ilmu agama, atau kita sendiri pun dalam pembelajaran ke sosok Ustaz Abdullah. Mungkin gitu aja Kang Hilman ya, berhubung waktu juga memungkinkan ya. Terima kasih atas positif pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, teman-teman semua, untuk pertanyaan ke salah satu dari pembina Kowil SSD di Tangerang Raya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.